Oke, kali ini mungkin aku mau ngelanjutin pembahasan terkait PR2 dasar bioproses, materi kinetika pertumbuhan. Nah, di sini kita punya data kemostat ya, yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri aerogens dengan gliserol sebagai substrat. Kinetika pertumbuhan mengikuti persamaan monod dengan data yang tersedia di sini. Jadi kita itu punya mission istilahnya ya. Kita punya mission mencari Ks, μm, YXS, KD, dan MS atau konstanta pemeliharaan. Nah, di sini ini kita perlu melihat bahwa kalau kita sudah bicara tentang KD, KD itu apa? KD itu adalah konstanta death ya, laju kematian dari sel. Maka di sini kita berarti sudah tidak mengabaikan kematian sel lagi ya. Karena selama ini kita menggunakan persamaan monod itu kan untuk materi-materi sebelumnya kita pakai persamaan monod dengan asumsi tidak ada kematian sel. Kematian sel dapat diabaikan. Itu. Nah, jadi pertanyaan pertama kita disuruh mencari Ks, kemudian μm, kemudian YXS. YXS ini yield ya. Kemudian KD, kemudian MS. Nah, kita punya data seperti ini. Dilution rate sekian, konsentrasi substrat, konsentrasi sel. Nah, yang perlu teman-teman ingat di sini, ini adalah data ketika keluar dari reaktor. Ya. Ini data keluar dari reaktor, maka teman-teman harus mencari persamaan yang menghubungkan mereka. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, yang bisa kita lakukan di sini adalah kita mulai dari mencari KD dan YXS terlebih dahulu. Kenapa kok kita harus mencari ini? Karena kita menghubungkannya dengan neraca massa gitu ya. Nah, tapi pertama kita harus menuliskan masalah kematian tadi ya. Kematian sel tidak diabaikan ya. Tidak diabaikan, dan teman-teman perlu ingat karena ada D berarti ini adalah continuous reactor ya. Continuous reactor. Maka kalau teman-teman ingat kita tinjau neraca massa sel ya. Neraca massa sel. Nah, kita ingat kalau ininya apa itu namanya? Dalam persamaan yang terakhir sendiri, nah, yang terakhir sendiri kan kita ingat tuh kalau D mungkin nanti sambil koreksi aja ya. D dikurangi mu net. D dikurangi mu net dikali X itu sama dengan 0 ya. Dalam kondisi steady state juga. Nah, maka kita bisa dapatkan D itu sama dengan mu net ya. Nah, mu net kalau teman-teman ingat itu adalah mu G. Nah, karena kematian sel tidak diabaikan, maka ini yang menjadi mu G ini menjadi mu G dikurangi KD ya, dimana KD itu adalah laju kematian sel. Nah, ini tidak bisa. Nah, min KD ya. Nah, di sini aku mau menghubungkan antara mu G ya, mu G, sehingga mu G itu adalah D plus KD seperti ini. Nah, ini kita keep dulu persamaan ini. Kemudian yang kedua, kita mau meninjau neraca massa substrat
ya. Neraca massa substrat dengan panjang sekali panjang sekali equation itu, intinya adalah kita nanti akan dapat D S0 min S sama dengan mu G kali X per Y X per S, ya. Nah, di sini X ini kita pindah ke kiri, D itu kita pindah ke kanan. Nah, jadi nanti S0 min S per X sama dengan mu G per YX per S kali 1 per D. Kali 1 per D. Nah, kali 1 per D. Mu G kita masukkan yang tadi, ya. Sehingga ini jadinya S0 min S per X sama dengan D plus KD per Y X per S kali 1 per D. Nah, yang di sini ini jadinya nanti S0 min S per X. Yang kanan ini kalau kita uraikan lebih jauh itu akan menjadi 1 per YXS ditambah KD per YXS dikali 1 per D. Ya. Nah, ini adalah plot untuk mencari KD dan YXS. Ya. KD per YXS. Di mana yang di sini itu sumbu Y. Kemudian yang ini itu sumbu X. Yang ini slope. Yang ini intercept. Nah, kita harus mencari S0 min S per X sama seperti, ya. Nah, yang menjadi masalah kita di sini adalah kita nggak tahu S0-nya itu berapa, ya. S0-nya tidak diketahui di sini. Yang di sini itu hanya S-nya saja. Nah, bagaimana cara kita mencari S0? Itu sebenarnya di sini ada data yang implisit, ya. Jadi, kalau kita lihat dilution rate itu kalau kita lihat antara 0,8 sama 0,84 itu terjadi lonjakan dari yang awalnya konsentrasi substrat keluar itu 0,8 terus tiba-tiba menjadi 9. Artinya apa? Pada dilution rate sekian, ya, itu konsentrasi dari substrat yang keluar itu sama dengan substrat yang masuk karena ya saking cepatnya itu, jadi nggak sempat ada substrat yang terolah lah istilahnya gitu. Nah, maka asumsi S0 itu sama dengan konsentrasi S pada dilution rate sama dengan 0,84. Sehingga S0 itu kita anggap aja 9 lah, ya. 9 mg per mililiter. Itu. Nah, terus kemudian ini kita olah datanya, ya. Datanya kita olah. Tadi kita punya S0, S0-nya itu 9. Terus di sini ada dilution rate, ya. Dilution rate-nya ada 0,05, 0,1, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,7, 0,8, 0,84. Nah, terus di sini kita punya konsentrasi S. S-nya itu, ini aku tuliskan dulu. Nah, konsentrasi S-nya ini 0,012, 0,028, 0,05, 0,1, 0,15, 0,176, 0,89, ya. Kemudian ada X di sini. Ini 3,2, 3,7, 4, 4,4, 4,75, 4,9, 4,5, 0,5. Ini ya. Nah, kemudian kita mencari S0 min S dibagi dengan X-nya, ya. S0-nya yang ini tadi. Kita kunci dulu agar tidak berpindah rumusnya. Dikurangi dengan S. Bagi dengan X. X-nya itu ini. Nah, kita dapatkan nilai sekian, kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah. Terus setelah itu kita cari seperti juga.
Nah, kita cari seperti di sini 1 per dilution rate-nya ya. Nah, ini mungkin aku tuker tempat aja. Nah, di sini kita bikin plotnya ya. Nah, kita bikin plotnya. Dengan sumbu X-nya itu ini, oke. Nah, di sini ini garis trennya. Nah, ini mungkin karena ini nolnya nggak usah kita masukkan ya. Nah, kita coba. Nah, datanya lebih baik. Nah, ini ya. Kita sudah dapat datanya sekian. Karena itu tadi kalau misalkan nolnya kita masukkan pun ya itu sama aja kayak data itunya, data keluar, nggak terlalu pengaruh sekali gitu. Oke. Di sini kita dapatkan slope-nya itu slope-nya di sini 0,0524 ya. Dan interceptnya 1,8265. Intercept tadi adalah 1 per YXS ya. Maka di sini adalah sama dengan 1 per ini. Nah, 0,54 ya ininya ya. Ini YXS nya. Nah, oh sorry, ini aku pindah sini. Nah, ini sama dengan ini. Nah, ini Y X per S nya sekian. Nah, kemudian di sini kita dapat KD per YX per S ya, itu sebesar 0,0524. Maka KD-nya adalah sama dengan ini dikalikan dengan YXS tadi. Kita dapat KD-nya sekian. Oke. Nah, ini kayaknya kalau misalkan dimasukkan gimana ya? Karena ini datanya cenderung jelek ya. Jadi utamanya itu kita masukkan sebelum dia mencapai 0 gitu, karena masih ada produktivitasnya lah gitu. Kalau misalkan yang ini kan saking gedenya banget sampai akhirnya terbabat habis lah gitu. Kalau yang data terakhir. Nah, kita udah dapat datanya si KD sama YXS. Selanjutnya ini kita udah nyari KD sama YXS. Nah, di sini sebenarnya kita juga menemukan yang namanya MS. MS itu adalah konstanta maintenance atau konstanta pemeliharaan. Konstanta pemeliharaan itu sebenarnya sama dengan KD per YXS. Nah, KD dibagi YXS. YXS-nya mana? Ya yang ini tadi. Jadi konstanta pemeliharaannya itu sebesar ini. Nah, kemudian di sini kita sudah dapat nilai itu. Nah, kemudian kita mencari ininya gimana? Ya. Kita mencari nilai mu m dan KS. Nah, kalau mu m dan KS ya kita kembali lagi ke neraca massa sel. Neraca massa sel itu tadi kita tahu D itu sama dengan mu net ya. Berarti kan D sama dengan mu G dikurangi KD ya. Dikurangi KD. Nah, di sini
mu G itu kita jabarkan sebagai persamaan monod ya. Mu M kali S per KS plus S dikurangi KD. Nah, ini pindah ruas sehingga nanti jadi D plus KD sama dengan mu M kali S per KS plus S. Nah, di sini ini 1 per D plus KD. Nanti akan teman-teman dapatkan langsung saja itu akan menjadi KS per mu M kali 1 per S ditambah 1 per mu M. Nah, yang di sini ini adalah sumbu Y-nya. Yang ini sumbu X, yang ini intercept, yang ini slope. Nah, jadi yang dibutuhkan teman-teman di sini adalah data dari 1 per D plus KD. Ya, data dari 1 per D plus KD sama 1 per S. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ya, tadi KD-nya itu sama dengan ini ya. Oh, sorry, yang ini. Nah, KD. Kemudian di sini kita mencari dulu D plus KD. D plus KD itu adalah sama dengan ini ditambah dengan KD ya. Nah, ini terus berarti ada 7. Kita tidak terlalu mempertimbangkan data yang nomor 8 sebenarnya, karena data nomor 8 itu sudah terwash out sekali gitu ya. D plus KD, kemudian 1 per D plus KD sama dengan 1 per ini. Nah, oke. Ini data yang akan kita pakai. Kemudian 1 per S juga ya. Nah, 1 per S itu sama dengan 1 dibagi yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita plot. Nah, ini kita plot sehingga nanti kita dapatkan data yang bisa kita gunakan untuk mencari si mu M ya. Nah, ini garis trennya kita ambil persamaannya. Nah, oke. Di sini kita dapatkan kalau persamaannya itu adalah 0,1 dengan slope-nya itu 0,1472, interceptnya itu 1,0594 ya. Nah, di sini interceptnya adalah 1 per mu M. Nah, 1 per mu M-nya adalah sama dengan 1 per ini. Ini kita dapatkan mu M-nya sekian. Nah, ini ya. Kemudian slope itu adalah KS per mu M. Mu M-nya ini. Nah, KS sama dengan M dikali dengan ini tadi, slope-nya. Kita dapatkan sekian. Dengan satuan ini gram substrat ya, sesuai dengan ini atasnya harusnya. Miligram per mililiter. Miligram substrat per mililiter. Sedangkan mu M ini adalah per jam ya. Oke, per jam. Nah, per jam. Nah, ini kita udah dapatkan nih. KD sekian, YXS sekian. Terus kita punya konstanta pemeliharaan, kita punya KS, kita punya mu M. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Jika proses di scale up untuk reaktor komersial dengan ukuran 1000 liter dan target konsentrasi substrat keluar reaktor sekian, berapa flow rate maksimum gliserol ya. Nah, di sini nomor B kita punya VR-nya itu sama dengan 1000 liter ya.
Hitungnya 1000 liter ya. 1000 liter. Terus kita punya target konsentrasi es keluar itu sebesar 0,1 miligram gliserol per mililiter. Nah, let's say ini sebenarnya sama aja seperti gram per liter ya, gram gliserol per liter. Oke. Bagaimana cara kita menentukan F maksimumnya? Nah, kita perlu ingat ya tadi kalau D itu adalah mu G min D ya. Dimana D itu adalah F per VR ya. Nah, mu G adalah mu M kali S per KS plus S dikurangi KD. Nah, ini D. Nanti dari sini kita udah punya nilai KD, kita punya nilai S, kita punya nilai KS, punya mu M. Nah, itu kita udah dapat nilai D. Nah, kemudian mencari nilai F. F itu sama dengan D dikali VR. Ya. Nah, jadi pertama kita perlu mencari nilai D-nya dulu. D-nya di sini mu M-nya itu ini dikali dengan itunya 0,1 ya. 0,1 terus dikurangi KS nya ini ya, ini miligram per mililiter juga, itu sama aja kayak gram per liter. Terus ini nanti ditambah dengan konsentrasi substrat ya. Nah, ini dikurangi sama KD nya di atas. Nah, ini KD nya. Jadi kita dapatkan D nya itu segini. Ini per jam. Ini per jam. Sekarang kita lihat, aku juga jadi penasaran KD. KD nggak ada santai di sini. KD itu harusnya per jam juga ya. Nah, kita dapatkan nilai KD. Kita dapatkan nilai D. Kemudian kita mencari F. F-nya itu bagaimana? Ya, F-nya itu adalah ini si D dikalikan dengan VR. VR-nya 1000. Sehingga kita dapatkan ini adalah F-nya 366,3496 liter per jam ya. Satuannya tadi liter. Nah, ini adalah V maksimum ya. V maksimum. Artinya apa? Artinya nanti akan berkaitan dengan nomor 3C ya. Nomor 2C, sorry. Ketika F lebih dari F max, apa yang akan terjadi? F itu mempengaruhi nilai apa toh? F itu mempengaruhi nilai D ya. Ketika F meningkat, nah ketika F lebih dari F max, maka D meningkat. Nah, artinya apa? Artinya otomatis D itu juga lebih dari D max gitu. Nah, hal ini berakibat dalam perhitungan nanti, dalam prakteknya nanti akan banyak bakteri terkena washout gitu. Nah, akan banyak bakteri yang terkena washout. Ini dampak utamanya kayak gini. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Kita mengatasinya dengan cara ya otomatis kalau F-nya gede kita harus mengimbangi dengan menambah volume reaktor. Kalau misalkan reaktor bioreaktornya itu berupa kolam, ya berarti kolamnya ditambah atau mungkin diperdalam gitu. Selain itu kita juga bisa menerapkan immobilize system ya. Immobilize system yang mana pada immobilize system ini bakteri akan ditahan dalam suatu medium sehingga dia tidak akan terwash out. Selain itu ada immobilize system yang dilengkapi dengan pengadukan ya istilahnya ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan penurunan washout ya. Penurunan washout tapi tetap campurannya merata gitu. Nah, itu ya.
Untuk mungkin nomor A sama B, barangkali nanti ada hitung-hitungan yang berbeda, itu nggak apa-apa ya. Asalkan dari segi algoritma perhitungannya seperti ini, ya. Begitu. Jadi, ini adalah cara untuk mengerjakan nomor 2. Seperti itu. Ada berbagai macam koreksi atau apa nanti bisa kita bahas bersama.